Shalom sahabat KP yang berbahagia. Puji Tuhan, situasi pandemi di bangsa kita sudah terlihat aman. Ya, kondisi pandemi terlihat melandai. Dan saya ada di satu tempat wisata, dan saya melihat pengunjungnya tidak lagi panik dengan situasi. Ya, sebagian menggunakan masker dan sebagian juga tidak. Artinya situasi tidak lagi seperti dulu dan sudah seperti normal ya, sangat normal ya, sekalipun tetap ada protokol kesehatan ya. Artinya kita patut bersyukur dengan situasi saat ini, kita bisa nyaman kembali berinteraksi dengan sesama. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah benar COVID sudah tidak ada lagi atau virus corona tidak ada lagi? Ini menjadi pertanyaan berdasarkan pesan Tuhan yang disampaikan hambanya Evangelis Daud Tony. COVID masih ada karena akan bermutasi selama 5 tahun ya. Dan kita lihat apa yang sudah terjadi menimpa dunia baru-baru ini, dan termasuk Indonesia sudah terkena dampaknya. Tapi ingat, ekonomi akan mulai bergerak nanti Thomas ya. Ya. Mulai pergerakan karena sekarang kita ini belajar normal, apa Thomas? Belajar normal Pak Daud. Untuk masa transisi. Nah, Thomas. Ya, dan tahun depan itu mulai adaptasi untuk normal, Thomas. Yes. Kapan pandemi menjadi endemi? Nah, ini Thomas. Ini pendapat pribadi saya, Thomas. Ya. Nah, kalau pandemi itu kan ada anggaran, karena anggaran darurat, Thomas. Ya. Sehingga rumah sakit banyak pemerintah yang tanggung jawab, betul? Betul. Nah, kalau endemi, Thomas, itu tidak ada anggaran, Thomas, karena endemi, Thomas. Ya. Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya dari pandemi menjadi endemi, nah, bila terjadi kayak tahun lalu, nah, gimana anggarannya, Thomas? Bayar sendiri. Jadi dalam hal ini, pemerintah betul-betul mempertimbangkan benar-benar untuk pandemi menjadi endemi. Ini aja udah ada virus baru kan, Thomas? Ya, hepatitis. Hepatitis kan. Nanti Omikron nanti akan terjadi mutasi apa lagi kan gitu, Thomas. Tapi bisa sekarang virusnya sepertinya kok kayak nggak ada lagi gitu loh Pak. Ya, berapa negara sudah nggak lagi pakai masker boleh. Keluar masuk negara lain pun sudah lebih mudah Pak Daud ya. Kan saya beritahu 5 tahun mutasi, 5 tahun inflasi toh Thomas. Ya. Jadi sekarang ini kan untuk masuk ke dalam apa Thomas? Mutasi-mutasi. Nah, menjadi apa nanti? Error, Thomas. Ya. Nah, endeminya kapan? Nggak tahu, Thomas. Badan Kesehatan Dunia WHO bahkan melaporkan kasus hepatitis akut ini menginfeksi anak-anak di Amerika, Eropa, dan Asia sejak 15 April 2022, serta resmi dipublikasikan sebagai kejadian luar biasa. Jika di Jakarta dilaporkan 3 anak meninggal dunia diduga akibat terinfeksi penyakit ini, di Jawa Timur berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons ditemukan 114 kasus suspek gejala hepatitis akut di 18 kabupaten kota. Data ini dihimpun dari minggu pertama tahun 2022 hingga minggu ke-17 atau per 4 Mei 2022. Hanya saja, dari jumlah tersebut usia pasien tidak spesifik pada anak atau kurang dari 16 tahun. Orang tua diimbau untuk waspada terhadap gejala awal hepatitis pada anak. Segera bawa anak ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, itu dia sahabat. Disebut dengan istilah hepatitis ya. Ada jenis A, B, C, D, dan E. Ya, sudah teridentifikasi di luar negeri dan katanya sudah masuk ke Indonesia. Dan beberapa anak yang diduga terkena hepatitis. Apakah itu akurat? Ya, nanti kita akan dengar informasi berikutnya dari medis ya. Tapi yang jelas ini mencurigakan. Corona pertama kali muncul di Indonesia atau di dunia itu persis seperti hepatitis. Disebut semacam virus yang
berbahaya dan belum ditemukan obatnya. Itu ya, itu saya ingat sekali. Sampai beberapa waktu baru mulai ada penemuan-penemuan untuk menangani orang yang terkena COVID. Seperti itu. Seperti hepatitis, itu sebabnya disebut dengan istilah hepatitis misterius. Wow. Dan ini WHO dan setiap medis atau dokter di Indonesia sedang berjuang keras untuk mengenali jenis virus hepatitis ini. Ya, kalau menurut saya ini bisa bagian dari virus yang sudah ada, yaitu virus corona. Artinya dia bermutasi, ya, bermutasi, berkembang, menghasilkan varian baru bisa saja ya. Tapi ini pendapat saya ya. Ya, jadi itu sahabat KP. Jadi kita perlu berawas diri ya. Memang untuk saat ini katanya yang terkena itu anak-anak, tetapi sudah ada pernyataan dari pihak kesehatan bahwa orang dewasa pun bisa kena ya, kena hepatitis ini. Kalau saya sangat percaya ya pesan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya dari sejak pertama corona itu datang ke dunia, melanda dunia atau Indonesia ya, dan sampai sekarang ini tergolong kita masuk dalam belajar normal. Nanti tahun 2023 kita sudah normal, dan sekaligus ada pesan yang luar biasa akan masuk dalam setitik terang, yaitu Indonesia mengalami perkembangan yang mengarah ke positif. Apa saja yang akan berubah mengarah ke hal positif di Indonesia, kita adalah saksi mata, kita saksikan bersama-sama. Tapi yang jelas saya percaya pesan Tuhan, karya Tuhan ya, dan kita harus banyak berdoa, bergumul, menyerahkan Indonesia, kita dan seluruh warga negara supaya Tuhan berikan pundak yang kuat, ekonomi yang baik, iman yang intim dengan Sang Pencipta. Oke, saya akan mengajak sahabat semua melihat alam semesta sejenak ya. Ini dia. Semoga menghibur. Ini namanya wisata virtual. Bagi sahabat yang belum sempat ke tempat wisata, ini saya tunjukkan sedikit cuplikannya untuk membuat kita disegarkan ya. Karena alam yang diciptakan Tuhan, saya percaya membuat kita refresh, kalau itu ibarat komputer. Ini sore hari, kira-kira di mana ya sahabat? Sorry ya, agak sedikit berbeda hari ini. Jadi sembari saya jalan-jalan ke tempat wisata, kita berbincang-bincang sedikit mengenai situasi yang terjadi di Indonesia. Ombaknya deras banget. Ayo yang tahu ini di mana silakan isi pendapat di kolom komentar. Lihat ini ramai sekali pengunjung. Antusias. Nih.
Wow, matahari mau terbenam. Wuih. Ada bule, sahabat. Wih, ombaknya. Wow, ada anjing kecil. Dok, dok, dok. Oke, sampai di sini dulu ya sahabat. Terima kasih sudah mengikuti program ini dengan setia. Tuhan yang memberkati sahabat semuanya. Jikalau berkenan atau diberkati dengan program ini yang baru ketemu dengan channel ini, kalau tidak keberatan, silakan subscribe dan klik loncengnya. Dan nantikan video-video terbaru berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.